Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai metode eliminasi pada sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari materi yang kita pelajari pada video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Soalnya, Farah dan Mia berbelanja kebutuhan sekolah di toko Makmur Jaya. Ia membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 2 pena dengan membayar Rp7.500. Farah membeli 2 buku tulis, 2 pensil, dan 1 pena dengan membayar Rp9.600. Sedangkan Mia membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 pena dengan membayar Rp10.700. Kemudian bagaimana jika Mukni ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 pena di toko yang sama, maka berapakah yang harus dibayar oleh Mukni? Jadi, untuk soal seperti ini, yang diketahui di dalam soal, di sini kan ada buku tulis, ada pensil, dan ada pena. Di sini kita misalkan buku tulis sebagai variabel X, pensil sebagai variabel Y, dan pena sebagai variabel Z. Nah, kemudian 3 yang diketahui ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, bentuk persamaannya itu seperti ini. Jadi diketahui ada 3 persamaan. Nah, persamaan 1 ini itu diperoleh dari ia membeli 1 buku, 1 pensil, dan 2 pena. Kemudian persamaan 2 ini Farah membeli 2 buku, 2 pensil, dan 1 pena. Sedangkan persamaan 3 ini dari Mia membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 pena. Kemudian pada soal yang ditanyakan yaitu berapa yang harus dibayar kalau Mukni membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 pena. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ambil 2 persamaan dari 3 persamaan ini. Kita ambil dulu persamaan 1 dan 2 seperti ini, kita tulis kembali. Nah, kemudian kita tentukan variabel mana yang akan kita eliminasi atau variabel mana yang akan kita hilangkan atau kita habiskan nantinya. Di sini saya akan mencoba untuk mengeliminasi variabel Z. Nah, jadi variabel Z ini nanti akan hilang, akan saling menghabiskan. Nah, tentunya kalau dia akan dihabiskan, nanti koefisien, ini kan Z di sini koefisiennya 2, Z di sini koefisiennya 1. Nah, koefisiennya itu harus sama. Supaya nanti ketika dikurang, mereka akan saling menghabiskan. Nah, kemudian bagaimana kalau berbeda seperti ini? Nah, caranya kita samakan. Bagaimana cara menyamakan? Yaitu kita kali saja yang di atas, kita kali 1, supaya nanti tetap 2 Z-nya. Kemudian persamaan yang di bawah ini, persamaan 2, kita kali dengan 2, supaya nanti Z-nya jadi 2Z. Nah, seperti ini. Persamaan 1, kita kali 1, berarti tetap ya, kita tulis X tambah Y, tambah 2Z sama dengan 7.500. Kemudian persamaan 2 kita kali dengan 2. Nah, 2 kali 2 itu 4X. 2 kali 2 di sini juga 4, berarti 4Y. 1 kali 2 di sini 2, berarti 2Z. Kemudian 9.600 juga dikali 2, hasilnya 19.200. Nah, kalau sudah sama seperti ini, nanti tinggal kita kurangkan saja. Nah, ini kan X ini kan koefisiennya 1. Jadi, lihat koefisiennya ya. 1, kemudian tanda ini dikurang, yang di bawahnya 4. Karena sama-sama X ya. 1 kurang 4 itu sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3X. Sama juga ini Y. Koefisiennya 1. Berarti 1 dikurang 4. Itu negatif 3. Berarti negatif 3Y. Kemudian Z. 2 kurang 2. 2 kurang 2 itu 0. Berarti dia habis, tidak usah ditulis lagi ya. Kemudian 7.500 dikurang 19.200, hasilnya negatif 11.700. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita positifkan saja ini.
Bagaimana cara mempositifkannya? Itu caranya kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Nah, jadi ruas yang kiri ini kali negatif 1, ruas kanan juga kali negatif 1, sehingga diperoleh 3x tambah 3y, karena ini sudah dikali dengan negatif 1 ya, sama dengan negatif 11.700 juga dikali dengan negatif 1, hasilnya positif 11.700. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, kemudian lanjut, kita ambil persamaan 2 dan persamaan 3 yang di atas ini. Nah, lakukan hal yang sama. Kita ambil persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan, yaitu ketika di sini persamaan 1, 2 yang kita eliminasi Z, berarti pada persamaan 2 dan 3 yang dieliminasi itu harus Z juga, jangan variabel lain. Nah, kalau di sini variabel Z yang dieliminasi, maka di sini juga harus variabel Z. Nah, lihat syarat untuk mengeliminasi kan koefisiennya harus sama. Nah, di sini Z koefisiennya 1, di bawah juga 1, berarti sudah sama. Kalau sudah sama tidak perlu dikali seperti ini, berarti tinggal dikurang saja. Nah, 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1 atau negatif X. 2 dikurang 1, ini ada 1 ya koefisiennya, 2 kurang 1, 1 berarti Y, 1Y. Kemudian Z kurang Z, 1 kurang 1 hasilnya 0, kalau 0 nggak usah ditulis. Kemudian 9.600 dikurang 10.700 hasilnya negatif 1.100. Nah, kemudian kita positifkan ini supaya nanti di sini dia positif. Nah, sama kayak tadi ini, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, sehingga diperoleh X kurang Y. Jadi ini jadi positif, ini jadi negatif. Nah, ini jadi positif, berarti X kurang Y sama dengan 1100. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 5. Nah, selanjutnya kita ambil kedua persamaan ini, persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, lakukan hal yang sama, berarti kita eliminasi salah satunya. Nah, kalau di sini kan Z-nya sudah hilang, tinggal X dengan Y. Nah, kalau begini terserah mana yang mau dieliminasi. Nah, kembali lagi syarat eliminasi, koefisien di atas dengan di bawah harus sama. Nah, di sini saya coba untuk eliminasi yang variabel X. Variabel X yang di atas koefisiennya 3, yang di bawah 1, berarti harus sama. Bagaimana cara menyamakannya? Yang di atas tinggal kita kali dengan 1 supaya tetap 3, nanti 3 kali 1 tetap 3, yang di bawah 1 kali 3, berarti nanti dikali 3 yang di bawah supaya hasilnya 3. Nah, nanti kita peroleh seperti ini, 1 dikali persamaan yang di atas tetap ya, 1 kali 3X tetap 3X, 3Y tetap, 11.700 tetap. Kemudian yang di bawah 1 kali 3 itu 3X, kemudian negatif 1 kali 3 itu negatif 3, kemudian 1100 kali 3 yaitu 3300. Nah, kemudian kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita kurang. Jadi 3 dikurang 3 itu hasilnya 0. Kalau 0 tidak usah ditulis. Kemudian 3 dikurang negatif 3. 3 kurang negatif. Kurang ketemu negatif berarti positif. Berarti 3 tambah 3 itu 6Y. 6Y sama dengan 11.700 kurang 3.300. Itu hasilnya 8.400. Kemudian diperoleh Y sama dengan 8.400 bagi 6. Itu hasilnya 1.400. Jadi diperoleh nilai Y sama dengan 1.400. Lanjut. Tadi kita peroleh nilai Y sama dengan 1.400. Sekarang kita ambil persamaan 5 yang sudah kita dapat tadi, yaitu X kurang Y sama dengan 1.100. Ini persamaan 5 yang kita dapat tadi ya. Nah, kemudian Y-nya tinggal kita rubah yang kita dapat tadi dengan 1.400, berarti X kurang 1.400 sama dengan 1.100. Nanti
1400-nya pindah ke sebelah kanan jadi positif karena dia negatif di sini, pindah jadi positif, maka diperoleh nilai X sama dengan 2500. Nah, kita sudah dapat Y, kita dapat juga X. Nah, sekarang kita tinggal mencari Z. Caranya ambil persamaan 1, boleh juga persamaan 2 dan boleh juga persamaan 3. Tapi di sini saya ambilnya persamaan 1 seperti ini. Kita tulis ya persamaan 1. Nah, kemudian X dengan Y-nya kita ubah dengan yang kita dapat tadi. Y-nya kan 1400, kemudian X-nya 2500. Nah, kita rubah X 2500, Y 1400. 2Z masih tetap 2Z karena belum diketahui, sama dengan 7500. Kemudian ini kita jumlahkan. Kita dapat 3900 tambah 2Z sama dengan 7500. Kemudian 3900 pindah ke sebelah kanan. Nah, di sini positif, ketika dia pindah jadi negatif seperti ini. 2Z tetap ya di sini. Tetap sebelah kiri. Nah, kemudian 2Z sama dengan 7500 kurang 3900 itu 3600. Sehingga diperoleh Z sama dengan 3600 bagi 2 yaitu 1800. Nah, sehingga kita sudah peroleh nilai X, nilai Y dengan nilai Z. Sehingga 2X tambah Y tambah Z. Nah, ini tadi yang ditanya ketika Mukni mau beli 2 buku tulis, 1 pensil dan 1 pena. Nah, berapa yang harus dibayar? Nah, caranya tinggal ubah X, Y dengan Z yang sudah kita peroleh ini. Berarti 2 kali 2500 tambah dengan Y-nya 1400 tambah dengan Z 1800, sehingga diperoleh 5000 tambah 1400 tambah 1800 itu sama dengan 8200. Jadi yang harus dibayar oleh Mukni yaitu sebesar 8.200 rupiah. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, ini contoh soal ini bisa kalian kerjakan masing-masing di rumah. Nanti untuk jawabannya, harga salaknya berapa, harga jambunya berapa, harga rambutannya berapa, nanti kita akan share jawabannya, kita akan diskusikan jawabannya. Nah, untuk hari ini pembahasan materi mengenai metode eliminasi pada sistem persamaan linear 3 variabel cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.